다가서게 만들었어. 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끊는 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시. Nggak nyangka ya Pak, kita bisa jadi calon besan. Saya senang sekali loh Pak. Aduh, ini gimana sih, kok nggak rapi? Kenapa, Van? Ini loh, udah dibilangin disusun kayak gini, malah miring-miring. Bunganya lah yang kau bersihkan, bukan kepalaku. Iya kah? Sorry lah ya Mbak, Eka nggak sengaja Eka kira otakmu kotor, makanya Eka bersihkan. Otak kau itu yang gak beres. Punya batang kok ngerasa cewek. Mbak, tolong kesini ya. Hai Bu, sebentar. Anak-anak pada kemana ini? Kok belum datang? Mereka mana pernah on time sih Kak? Ininya kurang rapi dikit, Je. Aduh, panas banget ih. Kenapa harus di outdoor kayak gini sih, Je? Atau seenggaknya kalau lo mau di outdoor, lo adain malam kayak acaranya. Ih, bisa gosong gue kalau kayak gini. Ya udah sih, Chris. Lo nggak bisa apa sehari aja nggak usah ngeluhin hal-hal yang nggak penting. Acaranya cuma sehari loh, nggak sebulan, nggak bikin lo mati. Iya, tapi lo lihat dong San, mataharinya tuh shining, shimmering, splendid kayak cita gue sama Mama Stefan gue. Iya. Iri bilang bos. Gue sama Ziko sengaja milih di outdoor biar lebih santai aja sih, Chris. Dan gue emang lebih senang di tempat kayak gini. Kayak lebih nyatu aja sama alam. Lo lihat dong pemandangannya, asri banget kan? Tuh, dengerin. Cih, dekorasinya kayak gini doang, nggak menyala sama sekali. Katanya Jeva anak konglomerat. Tapi setahu gue sih, ini tuh yang dekor maminya Ziko tahu. Oh ya? Berarti kalau kayak gitu, maminya Ziko tuh sebenarnya ogah-ogahan mau bikin My Baby Honey Ziko sama si Jeva so imut itu tunangan. Beliau pasti amat sangat terpaksa. Sebenarnya sih gue males banget tau kesini. Ngapain coba kita ngeliatin Jeva tunangan? Ini kalau nggak karena nemenin lo, gue nggak bakalan datang kesini sih, Kim. Secara kan yang diundang itu lo doang. Itu juga karena bokapnya Ziko kenal sama bokap lo, Kim. Kalau enggak, mana mungkin Jeva mau ngundang kita. Udah, lo gak usah bawel, Kat. Lo pikir gue kesini atas dasar rasa syukur gue atas pertunangannya Jeva? Ya gak mungkin lah. Gue punya kejutan buat Jeva. Lo lihat aja nanti. By the way, kok gue ngerasa gak nyaman ya, Kim, pakai baju ini? Gue ngerasa kayak terlalu heboh loh. Coba lihat mereka. Mereka tuh dressnya simple. Kita saltum gak sih? Kalau gue sih merasa cantik-cantik aja ya. Iya loh, Kim. Kayaknya kostum kita tuh berlebihan deh. Gini loh. Kita itu harus tampil beda dari yang lain. Ibarat nih ya, kita itu tas Chanel ditumpukan tas KW. Kalau kita dipakein box kardus coklat, sekilas dari luar kelas kita bakal turun cuy. Terus apa bedanya kita sama mereka? Paham kan maksud gue? Oh gitu ya? Iya dong. Jadi kita itu harus menyesuaikan sama value yang kita punya. Sayang kan, kita ini mahal. Masa mau disamain sama mereka orang biasa? Gak level. Tapi Jeva sama teman-temannya bukan orang biasa sih, Kim. Nih ya, setahu gue, bokapnya Jeva itu punya 10 perusahaan induk yang anak perusahaannya itu tersebar di mana-mana. Bahkan bukan hanya di kota Sakura aja. Apalagi bokapnya Ziko. Lo tau sendiri lah ya. Lihat, orang-orang yang datang ke sini tuh orang-orang penting semua, cuy. Lo diem ya, Cel. Jangan rusak mood gue yang udah berantakan semenjak gue tahu kalau Jeva dan Ziko mau tunangan. Panas, 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 panas hati ini pusing, 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 pusing otak berat mengejar di depan mereka. Sakit kuping.
gue udah sold out soalnya. Cinta atau bego? Awasin lo, Leo. Diam kau. Love me like that, love me like this, and I love it right back. Game. Apa? Lihat. Hah? Ngapain mereka kesini? Itu mereka. Kak Kia di sini. Ubur-ubur ikan lele. Ketemu lagi lah. Mami. Hai anak mami. Dar. Kayak gini nih kalau spesies langka saling bertemu. Heboh banget anjir. Oh my god, Kak Lexa, kecantikanmu tidak pernah berubah dari zaman Megatropus Electus. Kalau bisa pinjamkanlah dulu 500. Oh iya dong, sebagai spesies langka yang hanya ada satu di dunia, gue harus menjaga kecantikan paripurna gue ini supaya tetap glowing bersinar secerah masa depanku. Wow, menyala kakakku. Ih, rambutnya udah panjang. Ih, lucu banget tahu kayak Ariana Grande. Ih, ponytail Kejauhan. Ariana Jember nggak sih ini? Ih, lu juga Upin, lucu banget lo jambulmu. Pengen ku tarik rasanya. Boleh ya ku tarik ya? Janganlah, ini itu jambu keramat kebuntuan. Apa sih heboh banget? Emang dunia ini isinya cuma mereka apa? Namanya juga geng alay. Kayak nggak tahu mereka aja. Makanya nggak usah deket-deket mereka kalau nggak mau ketularan alay. Ini kita nggak ditawarin minum apa? Pelayanannya buruk banget. Ih. Pelayan, bawa minumnya ke sini. Oke. Tante Eli apa kabar kak? Udah lama nggak ketemu. Kangen tahu. Baik kok, Je. Wait, cowok lo mana, Je? Itu yang lagi duduk di situ. Mirip cowok lo nggak sih, Ki? Iya, mirip Kak Juna. Kenapa kak? Gak apa-apa. Udah lama, Je, sama dia. Hampir 2 tahun sih kak. Wow. Kenapa lo? Gak apa-apa. Gue lagi ngetawain diri gue sendiri. Enak ya kisah cinta orang-orang. Kayak mulus banget gitu. Ketemu jadian langsung direstuin orang tua. Sedangkan gue... Tiba-tiba banget dah. Kenapa sih mereka? Tiba-tiba ketawa, tiba-tiba nangis. Kalian kenapa? Kalau doang, Kak. Gue juga. Tembok gue terlalu tinggi, anjir. Kayaknya tembok besar Cina juga kalah deh. Bapak mertua gue, bapak kandung gue. Ya ampun, kok nasib kalian bisa sama sih? Apa mungkin kalian itu sebenarnya kembar yang terpisah sejak embrio? Lebay deh. Masih mending anjir. Lah gue digantung kayak jemuran. Mau panas, hujan, mendung, badai, kagak diangkat-angkat tuh jemuran. Heboh bener, kayak gitu aja ditangisin. Gak penting tau gak? Gue merasa jadi orang paling menderita kalau kayak gini. Kenapa sih jadi dewasa sesulit ini? Makin tua beban di pundak gue tuh rasanya kayak mikul batu sebumi, why? Enak kan? Bapak minta juga udah dijodohin sama Alex. Mau gue dijodohin sama 1000 Alex juga gue kagak girang anjir. Lo pikir gue merasa bersyukur banget gitu? Hah? Enggak. Asal lo tahu ya, dari sekian cobaan dan ujian hidup yang udah gue jalanin, ujian terberat gue adalah dijodohin sama si Alex kupret kampret itu. Jangan ngomong kayak gitu, San. Gimana kalau ternyata 5 tahun ke depan lo beneran jodoh sama Alex, terus lo malah kecintaan banget sama dia? Apa nggak kena karma lo namanya? What? Kecintaan? Iu, seorang Sani kecintaan sama Alex kupret. Tunggu kiamat dulu kali. Alex, lepasin gue. Hah, didatengin kan lo? Itu siapa? Kenawai, hey. Itu yang namanya Alex, Kak. Mereka itu udah dijodohin, tapi ya gitu berantem terus. Paling ujung-ujungnya nikah, terus punya anak 2 lusin. Ih, kok Sani gak mau sih? Kan cowoknya juga lumayan tuh. Kalian berdua bisa stop gak? Terus kalian nempel di baju gue, Jir. Alexa malu ih. Banyak orang tahu. Aduh, iya ya. Nanti make up gue yang super duper flawless kayak pantat bayi ini longsor lagi. Ngapa lu, Til? Emang muka lu kayak pantat bayi sih, Kak? Allahu Akbar. Mamam. Apa? Kak Lexo, gue bilangin nih ya sama lalas depan gue. Mama
Mas Devan? Siapa tuh? Aduin aja sini. Sama mas-mas 100 kilo juga gak takut gue. Gue jual palingan buat biaya hidup gue. Gue kan miskin sekarang. 유난히도 캄캄한다면 나 홀로 Apa-apaan nih? Gue capek banget dah denger lo ngomong kayak gitu. Gue merasa seakan-akan gue ini cowok paling gak berguna di dunia ini. Ya terus, emang kenyataannya begitu kan? Walaupun 1000 cowok kayak lo yang dijodohin sama gue gak akan milih satupun dari kalian. Karena Oh no! Duh. you are definitely not my type, okay? Oke. Heh, mau ngapain lo? Jangan macem-macem lo ya. Mundur nggak? Mau upil gua nggak? Lembut dasar upil gua. Lihat temenmu tuh. Lex, malu sama Ichi bos, Lex. Kurang ajar. Sini kalau dasar kupret kan. Mau gua tunjukin gimana caranya cinta itu bekerja. Maksud lo apa, ha? Seandainya lo punya 100 kriteria cowok yang lo idam-idamkan, itu semua akan berarti ketika hati lo memilih seseorang yang bahkan nggak memenuhi salah satu dari kriteria yang lo mau. So tau lo, emang lo tahu apa tentang cinta, ha? Lo pernah ngerasain emang? Kupret, cowok julid bermulut cewek kalau mana ngerti apa itu cinta. Dan satu lagi, jangan kebiasaan ngeremehin orang. Seakan-akan lo paling tahu diri orang lain. Lo tunggu aja, akan ada masa di mana lo mengemis sama gua. Hiu, pede bener nih orang. Dan lagi-lagi satu, Lagi-lagi satu. kenapa masih di sini? Nyaman diketek gua, ha? Lo tuh kenapa sih sama Sani? Hah? Kenapa? Anak orang lu gangguin terus. Gak gangguin Sani gak hidup. Anjir. Ini adik gua kemana ya? Kenapa belum datang dah? Yo, I just got hit it one time. Let's go. Baik kesambet loh. Senyum-senyum sendiri. Ajak-ajak gue kek. Nih, gue dari tadi gangguin di sini. Oh, gue tahu. Jangan-jangan lo mau nyari kesempatan mentang-mentang besot gue lagi sendirian di rumah. Hah? Jangan macem-macem lo ya. Gue cakar lo pakai cakaran maut gue. Rawr. Anjay. Bukan urusan lo. Saya itu sekarang bestot gue. Jadi kalau ada yang mau macem-macem sama dia, harus hadapin gue dulu. Debbie si kucing Sigma plus 1 juta aura. Anjay. Kecil, tampan kali. Gua cowoknya. Lu mau apa? Kenapa cantik? Kok cemberut? Aku gak suka baju ini. Kenapa sih Kak Jeva minta dress code-nya warna hitam? Kayak mau ngelayat tau nggak? Kalau pink kan lebih bagus, lebih masuk juga di skin tone aku. Aku gak pede tau. Hey Cil. Hah? Cil? Gak ada panggilan yang lebih romantis apa? Baby. Babe? Apapun yang kamu pakai, cantiknya nggak berkurang kok. Iya kah? Emangnya menurut kakak aku cantik? Cantik banget. Ya udah, karena kakak bilang aku cantik, mulai sekarang aku bakal pede pakai baju warna apapun. Bentar,
Ih, Kak, rambutnya masih berantakan. Biarin aja. Ih, tapi nggak rapi, Kak. Masa udah pakai jas rambutnya masih berantakan? Aku benerin ya. Udah cantik pakai dress, jangan lompat-lompat sayang. Nih, Lagian kakak tinggi banget sih. sorry Fai. Iya, nggak apa-apa kak. Aduh, Debbie ngapain sih? Kucing sialan. Halah, sok-sokan lu berdua malu-malu. Padahal seneng loh kan? Debbie si kucing Sigma ini emang paling pengertian. Rawr. Oh ya, aku ajak Debbie ya kak. Kucing anjing, tadi kayak iblis. Giliran ada Fai so imut lu. Awas lo ya. Kak, kok bengong sih? Boleh nggak aku ajak Debbie? Boleh. Tapi ada syaratnya. Syarat? Apa? Kalau sampai dia ngerusuh, gua jadiin dia kucing guling. Oh no! Ayo Fai, Debbie-nya ketinggalan kak. biarin. Tungguin, dasar uban. J. Bentar ya. Kenapa kamu? Aku lagi terpesona sama bidadari yang lagi berdiri di depanku ini. Apaan sih? Cie salting, Enggak tuh. cie salting, Enggak ih. salting, Enggak. salting, Enggak. salting, Oh, come on. Enggak. salting. Heh, kenapa itu? Namanya juga Jeva. Maklum lah Van, dia kalau lagi kesel suka begitu anaknya. Oh, wah cocok banget ini mah. Nanti kalau Jeva udah jadi menantuku, pasti rumah tambah rame. Lihat tuh, kayak gitu yang mau jadi tunangannya Ziko. Kalau gue sih malu ya, gak punya etika. Di tempat ramai kayak gini teriak-teriak. Sayang, malu ih. Ih kamu sih. Sayang, Fai belum datang ya? Belum. Tadi dia chat aku katanya dia agak telat dikit. Ngapain dia? Kenal lagi tuh anak. Fai, kamu di mana dek? Kok belum datang? Mami papi udah di sini loh. Kenapa nggak ikut sekalian tadi? Tadi aku belum siap kak, aku belum dandan. Masa aku kesana barefaced kan gak mungkin. Bisa hilang image Faya yang cantik dan imut Kyowo ini. Suara siapa itu? Kak Davis. Kamu sama dia? Ya emang kenapa sih kak kalau aku berangkat bareng Kak Davis? Kan gak ngerugiin acara kakak juga. Enggak. Ntar lagi kakak jemput. Kamu tunggu di rumah. Ih kak gak usah, aku bareng Kak Davis aja. Ngapain kakak repot bolak-balik coba? Orang ada Kak Davis kalian mau ke sana? Enggak. Pokoknya kakak jemput. Ntar kamu diapa-apain sama dia. Ziko, Iya Mi? Mai boleh minta tolong nggak? Kamu jemput orang yang mau nge-MC ya? Dia nggak ada kendaraan katanya. Mami bisa minta tolong ke yang lain dulu nggak? Soalnya aku mau jemput Faya ini. Loh, Faya kan bareng Davis. Ngapain kamu repot-repot jemput? Udah biarin aja dia bareng Davis. Kamu jemput MC-nya aja ya. Yes. Kasih teleponnya ke si brengsek itu. Kak Ziko mau ngomong ke kakak. Ini gua. Lo jagain adik gue baik-baik. Kalau sampai ada lecet 0,0000001 mili aja, mati lo sama gue. Tenang aja, Faya aman sama gue. Tunggu. Lo gue izinin sekali ini, cuma karena gue nggak punya pilihan. Jangan berharap banyak. Kak Ziko bilang apa kak? Nope. Nothing. Kak, kalian mau nggak ngisi acara ntar? Dan sekalian kan oke tuh. Kenapa kita nggak collab aja? Nah, gue setuju tuh. Tante juga bisa ngedance. Wah, beneran kita diajakin collab kak? Emangnya lo lihat kita lagi bercanda? Serius lah. Biar menyala menggelegar badai halilintar melintasi katulistiwa. Gue yakin kalau kita collab nih ya, jangankan manusia yang ada di sini, makhluk-makhluk astral dari dunia lain juga pasti ikut menikmati setiap gerakan dari tubuhku yang sangat lemah gemulai ini. That's my girl. Helah, sosokan mau
paling oke aja. Paling setidaknya juga kayak gitu-gitu doang. Ini caper lah. Dia siapa? Dan kenapa woi? Nggak usah ditangkepin kak, emang agak sinting itu orang. Heh, kalian ngapain gabung sama mereka? Ups, lupa, sama-sama problematik sih ya. Didiamin makin ya nih setan. Ih, takut banget. Apa? Tadi lo ngomongin kita apa? Problematik. Bapak lo sini gue kawinin. Heh, Hai. Kimcrot, lo lagi ngatain diri lo sendiri ya? Mereka nggak nyenggol kalian sama sekali, tapi kalian malah cari ribut. Kenapa? Nggak nyenggol kami nggak rame ya, bestai? Bacot lo jambul. Kalian tuh attitude-nya di mana sih? Kakak-kakak ini lebih tua dari kita loh. Harusnya kalian bisa lebih menghargai dong. Kimcrot aja lagi hama. Lo tau hama kan? Kalau nggak tahu nih gue kasih paham. Hama adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu dan membahayakan kehidupan makhluk hidup lain. Sama kayak kalian. Lo diem ya. Lo tuh yang hama. Mereka itu emang kayak gitu kak. Suka cari masalah. Mereka nggak terima kalau cowok-cowok yang mereka suka itu pacar kita. Itu yang rambut ungu. Dia tuh obses banget sama cowok gue. Oh, paham. Gue lihat-lihat nih ya. Dia ini setipe lah ya sama Elonot. Gak jauh-jauh lah dari pelakor. Kenapa sih dunia ini gak bisa aman, damai, tentram gitu dari perpelakoran? Kayak kekurangan cowok aja. Padahal bumi ini luas loh. Kalaupun lo gak bisa nemuin cowok single di bumi ini, seenggaknya lo bisa cari peruntungan lo ke planet Mars sana. Gue rasa si Alia juga gak mau sikah sama mereka. Kayaknya lebih cocok sama Jin Dasim deh. Jin Dasim kayaknya pesta 30 hari 30 malam deh kalau berjaga sama mereka. Lagian ya heran gue, ngapain sih lo ngejar-ngejar cowok yang udah punya cewek? Lo itu sudah merendahkan martabat wanita, tau nggak? Heh, lo kalau nggak tahu apa-apa tentang gue, mending gak usah ikut campur deh. Gue tahu kalian itu siapa. Jadi ini wujud asli tiktokers yang sok paling populer itu. Sampai-sampai versinya suka oot di video orang. Biar apa sih? Hah? Jangan-jangan mereka tuh buzzer lagi. Biar seolah-olah semua orang di dunia ini ngefans sama kalian. Dunia ini hanya milik Kiok dan teman-temannya. Pret. Dan lo yang kemarin viral gara-gara video aib lo zaman SMA itu kesebar kan? Sok-sokan jadi sukarelawan korban tsunami di Bona-Bona. Padahal aslinya suka nindas orang. Cih. Gue menindas orang? Wow, ternyata lo kepo banget ya sama hidup gue. Gak nyangka ternyata gue sebersinar itu ya sampai terkenal seantero negeri. Tentu saja gue emang se-worth it itu untuk dikepoin. Karena gue adalah cewek yang serba bisa. Ngelak bisa, joget-joget bisa, jadi cantik bisa. Bahkan cari masalah pun bisa. Kayak cacing kepanasan. Yang gue gak bisa itu menggatal kayak kalian. Ih, sorry ya. Kami nggak perlu ngejar-ngejar cowok-cowok yang mau sama kami. Gak salah mbak. Terus yang berusaha sekuat tenaga menaruh perhatian cowok-cowok kami itu siapa? Setan kah? Hah? Kenapa? Alergi fakta ya? Sini gue obatin alerginya. Pakai racun anti pelakor. Pantes aja cowok-cowok itu ilfil sama kalian. Yakin? Jangan kipas, cowok-cowok buat panas, panas. Hih, kasian. Udah dimurahin tetep aja nggak laku. Mampus lo, gue viralin biar makin hancur reputasi lo. Iya, ayo. Sini. Nih. Viralin biar gue makin famous. Lihat nih guys, kayak gini loh kelakuan asli idola kalian tuh. Relate banget sama video dia yang viral itu. Apa sih akan banggain dari nih orang? Lihatlah wahai saudara-saudaraku setelah air. Betapa cantiknya seorang Aisyah Kim. Asli juga kan cantik-cantik banget kok. Najis. Kentut terdahsyat 2025. Lo lihat aja ya, bentar lagi semua orang bakal tahu gimana busuknya mulut lo itu. Oh iya dong. Gue emang busuk kalau sama manusia yang hati dan pikirannya juga busuk. Tenang aja Lex, kita viralin balik dia. Oh gue tahu kenapa jenggot ungu sengaja ya cari masalah biar ikutan viral terus famous jalur pansos. Lagian ya, kami nggak pernah nyuruh siapapun buat OOT di video orang. Dan kami juga udah berusaha nasihatin mereka. Tapi itu semua di luar kendali kami. Kami nggak bisa ngontrol satu-satu mulut netizen. Tunggu, jangan-jangan kalian ini adalah tipe-tipe manusia yang suka bikin fake account ya? Terus sengaja nyepam komen sampah di lapak orang biar rame ya? Soalnya bio kalian ada tulisan pengen rame juga. Gue gak pernah kayak gitu ya. Lo gak
gak usah fitnah. Tapi kan kemarin kan lo chat gue pakai fake account kan Kim? Terus lo juga bilang kalau lo pengen jadi tiktokers kayak mereka, tapi akun lo gak naik-naik. Gini loh guys, ternyata tampang haters yang sukanya pampunan sampai delapak orang lain itu biar viral, biar akunnya rame. Kim Cuat malu Tutupin Kim, tutupin muka lo pakai topi lo yang segede atap rumah itu. Isa, lo lupa kah? Urat malunya kan udah pindah. Itu loh dipakai buat munci rambutnya. Speechless kan lo? Makanya jangan cari masalah kalau gak mau di roasting balik. Kim, jangan diem aja. Masa lu kalah sih? Salah orang sih lo kata gue. Kau kira dia cupu yang bawa susu salah. Kamu salah. Semuanya dia. Tidak pernah menjadi bintang tapi pernah dibenci karena terlalu terang. Special request dari Kim Cuat and the Gang pelakor yang hatinya berbau busuk seperti bangkai tikus yang diobati ribuan belatung. Anak pelakor, lo gak usah ikut-ikutan ya. Ngatain gue pelakor, nyokap lo tuh yang pelakor. Anjir, bobo nyokap. Apa? Gak terima? Tuh, si rambut cabai duluan ngatain bapak gue. Kristil, mau lo yang jambak apa gue yang turun? Jangan bobo emak. Gue diemin jago. Lepasin gue lo sama orang pelakor. Pelakor. Apa? Lo boleh ngatain gue tapi jangan emak gue lo bawa-bawa. Kurang ajar lo. Lepasin gue, lepasin gue. Lepasin gue. Terserah. What the? Gue paling gak suka kalau udah bawa-bawa emak. Biar tau rasa sama orang. Tobat tuh tobat. Itu mie spesial buat merukiah dua kotor yang udah mendarah daging kalian. Lo tau banyak orang lo gak usah cantik. Ih, baju lo, Jack. J, lo nggak mungkin sih pakai baju ini. Kita temen cari baju ya, mau nggak? Kayaknya gak bakal keburu deh. Bisa, tenang aja. Gue tahu butik langganan nyokap gue. Di situ bajunya bagus-bagus. Ya udah kita kesana aja. Wahai kucing jahanam, siapakah namamu? Oh wow, Kisanak ini sangatlah berani. Sungkem dulu. Hai, kenalin, gue Debbie si kucing Sigma plus 1 juta aura. Cocok nih masuk circle kita. Salam kenal kucing manis. Gue Alexa Kim. Mari kita berkawan. Bentar ya. Ini kucing aku, Kak. Lah, nemu di mana lo kucing ajaib ini? Ini Alexa kemana dah? Lama banget teleponan. Bentar, coba gue telepon. Gak diangkat sama dia. Udah kita aja yang pergi, ntar gue WA-in dia biar nunggu di sini. Takutnya kelamaan, udah mepet juga kan waktunya. Ya udah deh, yuk. Beneran gak apa-apa, Kak? Gak apa-apa, udah yuk. Udah biasa dia kayak gitu. Bro, gue belum sempat bilang makasih waktu itu. Santai aja bro. 5M udah cair kan? Gila, bokap lo segampang itu transfer gue 5M bro. Hidup lo enak banget, gak kayak gue. Gue harus struggle berdua nyokap gue biar bisa tetap hidup.
Semangat ya bro. Masa depan gak ada yang tahu bro. Siapa tahu nih ya, 5 tahun ke depan nih, garasi lo dipenuhi Lambo, Mercy, BMW. Who knows? Yup. Thanks. Bokap ada bro? Wujudnya sih ada. Tapi perannya yang gak ada. Sorry bro. Santai. I'm just a cynic. Can you give me a minute? 'Cause faith is hard to place when you can fake everything you ever. Kenapa tuh anak senyum-senyum? Gue curiga nih, semenjak diculik Davis, tingkahnya tuh jadi aneh, tau gak sih? Guys. Nah ini bagus nih. Iya, ini aja Je. Kak Jeva cantik banget. Calon kakak ipar Faye nih. Makasih Faye. Serius, lo cantik banget hari ini Je. Jangan gitu dong Ji, gue malu tahu. Tambah ngiler Ziko kalau kayak gini. Bisa-bisa minta langsung nikah dia. Jeva, gue jadi iri deh. Ya udah suruhlah Mas Deva lo itu ngelamar lo. Iya ya. Apa gue minta Deva ngelamar gue aja? Duh. Yang, tenang Yang, ini aku. Aku punya sesuatu yang spesial banget buat kamu. Kamu pasti seneng banget. Nih anak warnain rambut tuh bilang-bilang sama gua. Yang, kok rambutmu dimerahin lagi sih? Bagusan yang kemarin tahu. Kok gak minta pendapat aku dulu sih? Giliran aku aja. Semua hal tentang aku sekecil apapun harus izin dulu ke kamu. Gak asik kamu mah. Kenapa Yang? Lu gimana sih Van? Gimana dia bisa ngomong coba? Orang mulutnya ditutup. Sengaja gua. Kalau nggak ditutup pasti dia bakal teriak-teriak. Terus semua orang bakal kesini. Bukannya romantis malah malu ntar gua anjir. Oh iya, betul juga kata lo. Kenapa ya? Sorry. Oke. Siap ya Yang? Lex. Dalam hitungan ketiga, buka penutup mata dan mulutnya. Oke? Siap. 1, 2, 3. Will you marry me, sayang? Apa ini? Loh, kenapa ada 2? Kecil SMA. Marry me. Lo siapa ha? Kencing lo udah bisa lulus belum? Marry me, Sarimi. Masih SMA aja marry me. Minimal lulus dulu deh. Kak, itu pacar gue. Kok bisa-bisanya ngelamar lo sih? Jangan-jangan kalian ada hubungan lagi di belakang gue? Hah? Kalian main belakang air belakang gue, hah? Ini cowok lo? Kayak gini modal cowok lo? Ganteng sih tapi on. Ngelamar cewek kok di semak-semak. Gak ada tempat yang lebih romantis apa? Minimal tuh ya lo bawa cewek lo ke kapal. Ngelamar dah tuh di tengah lautan. Dan romantis. Lah ini apa-apaan di semak-semak. Mana salah orang. Jadi lo ini siapa? Kok mirip banget sama cewek gua? Ini maksudnya apa? Jelasin gak? Jangan pura-pura bego. Bejir, gak ikutan dah gua. Heh, lu jangan mikir macem-macem ya Kristil. Gue juga gak tahu apa-apa. Tiba-tiba banget dia nyekap gue dan bawa gue ke sini. Yang, aku pikir ini kamu Yang. Please percaya sama aku. Waduh, perang dunia ya bentar lagi. Ya ampun, kok bisa? Kalau gue sih udah ngambek 7 turunan ya. Itu Kak Alexa.
Soalnya kalian itu mirip banget, jadi wajar lah kalau aku keliru. Namanya juga manusia, bukan nabi, boy. Anjir. Gak lihat. Damai sekali. Yang. Bodoh amat, aku ngambek. Maju. Yang, tunggu. Guys, niat gue mau romantisan anjir malah jadi kayak gini. Kasihan buat temen gue. Wah, kocak sih lu. Seneng liat temen lu kayak gini ya. Lagian ya, lu tuh jadi cowok peka dikit kek. Masa cewek sendiri gak bisa ngenalin? Rasain, mau makan tuh Majo. Ya lu kenapa gak bilang dari tadi? Hah? Gimana dia mau bilang coba, orang mulutnya sama matanya kalian tutup PA? Temenannya sama orang PA sih. Double PA kan jadinya. Lagian lo dapet ide dari mana coba, Van? Cowok mana yang ngelamar ceweknya dengan cara disekap kayak gitu? Ya, karena gue pikir Kristal kan anaknya suka lebay. Kalau nggak kayak gitu dia pasti udah histeris. Terus semua orang bakal kesini. Jadi romantis gue sama dia nanti. Debbie? Bisa matiin dulu nggak rokoknya? Baju gue jadi bau asap. Cobain. Apa sih? Khusus sokap. Geli gua. Percobaan yang bagus. Debbie, kamu di mana? Debbie, kamu di mana sih? Sorry kak, aku nggak sengaja. Santai aja cantik. Aku lagi nyari kucing aku. Kakak lihat nggak? Tadi kayaknya dia lari ke sini deh. Gua nggak lihat ada kucing sih di sini. Yang gue lihat saat ini cuma ada bidadari cantik yang lagi kebingungan nyari kucing kesayangannya. Hah? Ayo, Abang Jai bantuin cari. Mau kan sayang? Kak Davis? Males banget gua. Kenapa selalu ada impostor ini sih di mana-mana? Pertama, gua bukan impostor. Kedua, jangan sekali-sekali lo berpikir untuk deketin Faye. Kalau enggak apa? Gua nggak tahu apa yang bakal terjadi sama hidup lo. Jangan pancing gua. Wow, lihat, seorang impostor lagi beraksi, mencoba mengintimidasi, tapi sayang, hoki lo udah kepake, bos. Kayaknya lo belum paham juga ya. Otak dipakai, men. Ini peringatan pertama buat lo. Kalau sampai gua liat lo ada di jarak 2 meter dari Faye, gua habisin lo. Kak, udah kak, dia nggak apa-apain aku kok. Lo siapanya Faye? Dan apa kepentingan lo ngelarang gue deket sama dia? Kak Davis? Hei bangsat, gue bukan kakak lo. Dan Faye itu cewek gue. Lo tulis itu di otak lo.
Ayo, Fai. 유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 Gak nyangka ya, kita ketemu lagi di tempat yang sangat istimewa ini. Gue seneng banget, Van. Kita bisa jadi besan. Ya, sebenarnya sih gue janjinya sama Nindi. Dulu waktu SMA, gue sama Nindi itu janji kalau kami punya anak, kami mau nyatuin anak kami. Ya, tapi takdir berkata lain. Walaupun saat ini Nindi gak ada di sini, gue yakin di surga sana dia pasti bahagia banget karena akhirnya anak kami bisa bersatu sesuai janji kami dulu. Udah gak usah ngerasa gak enak. Itu semua kan udah berlalu. Yang terpenting Ziko dan Jeva bisa bersatu. Gue bakal memperlakukan Jeva seperti anak gue sendiri. Dan gue berharap lo bisa menganggap anak gue kayak anak lo juga. Lo tenang aja, Van. Walaupun Jeva bukan anak kandung gue sayang banget sama dia. Rasa sayang gue ke Crystal dan Jeva gak ada bedanya kok. Gue juga udah nganggap Ziko kayak anak gue. Ya syukurlah sekarang lo udah sadar. Cantiknya calon menantuku. Anakku itu. Anak-anak mami cantik-cantik semua deh. Coba aja anak bujangku banyak, udah kujodohin mereka semua. Iya ya, cantik banget. Ngedip bro, ngedip. Baik, hadirin yang saya hormati, saatnya kita memasuki acara inti, yaitu prosesi tukar cincin antara kedua pasangan yang sedang berbahagia hari ini. Silakan mas bro. Jevanya Alessiara. Iya. Aku tahu usia kita masih terlalu muda untuk memikirkan hal yang lebih serius. Tapi aku mau hubungan yang kita jalanin bukan sekedar membuang-buang waktu untuk hal yang sia-sia. Di hadapan kedua orang tua kita, keluarga, sahabat, teman-teman, dan kerabat. Aku mau mereka jadi saksi bahwa aku mau nemenin kamu di setiap suka dan dukamu dalam menggapai cita-citamu. Dan juga aku mau kamu ada di setiap ceritaku. Saling support untuk hal-hal yang positif. Kita melangkah bersama-sama menuju masa depan yang kita impikan. Sampai nanti saatnya tiba, ketika kita sudah dewasa, aku dan kamu sudah siap untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Jeva? Iya. Apa kamu mau menerimaku sebagai tunanganmu? Iya, aku mau Ziko. Dek, lo kenapa sih senyum-senyum mulu sama Davis? Enggak kak. Oh, come on. Cium. Gila kali ya? Dia kau di depan ortunya. Belum boleh woy, belum halal. 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비해
있겠지. 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 yeah. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지